Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang menyertai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Shalom saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat berjumpa di dalam sharing khotbah Minggu 16 Agustus 2020. Nah, tema kita hari ini adalah merdeka dari perbudakan, yang diambil dari kitab Ulangan pasal 15 ayat 12 sampai 18 yang nanti akan kita baca di dalam pembahasan khotbah. Nah, sebelum kita membahas ayat-ayat tersebut, maka perlu kita mengetahui bahwa perbudakan itu sudah ada sejak zaman dahulu kala, termasuk pada zaman perjanjian lama yang terjadi di tengah-tengah bangsa Israel maupun di tengah-tengah bangsa-bangsa lain. Nah, perbudakan itu terjadi dengan berbagai alasan dan latar belakang, situasi dan kondisi, termasuk masalah kebutuhan sosial dan ekonomi yang menyebabkan mereka menjadi budak, atau akibat peperangan di mana mereka yang kalah menjadi tawanan dan akhirnya diperbudak. Lalu kita tahu tokoh-tokoh terkenal di dalam Alkitab Perjanjian Lama seperti Abraham, Ishak, dan Yakub. Mereka memiliki sejumlah budak yang melayani mereka. Lalu Yusuf anak Yakub juga pernah dijual sebagai budak di Mesir. Lalu Ayub, salah seorang yang saleh yang diberkati oleh Tuhan dengan berbagai harta dan juga anak dan termasuk juga para budak. Nah, ayat-ayat nanti yang akan kita baca mengajarkan kepada bangsa Israel bagaimana mereka harus memperlakukan seorang budak, yang prinsip-prinsipnya juga berlaku bagi orang Kristen yang tentu di dalam penerapan atau konteks perjanjian baru. Nah, sekarang mari kita belajar 4 sikap orang Kristen terhadap perbudakan dan bagaimana orang Kristen harus memperlakukan seorang budak seperti tema kita hari ini. Mari kita mulai dengan sikap orang Kristen yang pertama terhadap budak atau perbudakan yang terdapat di dalam ayatnya yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Apabila seorang saudaramu menjual dirinya kepadamu, baik seorang laki-laki Ibrani ataupun seorang perempuan Ibrani, maka ia akan bekerja padamu 6 tahun lamanya. Tetapi pada tahun yang ke-7 engkau harus melepaskan dia sebagai orang merdeka. Nah, dari ayat ke-12 ini, kalau kita perhatikan kalimat yang berkata, apabila seorang saudaramu. Lalu kalimat berikutnya dikatakan, maka ia akan bekerja padamu. Maka kita akan memiliki sebuah pengertian yang benar. Pengertian yang seharusnya kita miliki sebagai seorang Kristen dalam memandang arti budak dalam konteks perjanjian baru. Nah, dari sini kita belajar sikap orang Kristen yang pertama terhadap perbudakan atau seorang budak adalah bahwa kita harus memandang budak sebagai seorang saudara yang bekerja bagi kita. Nah, dalam konteks kita sekarang ini sebenarnya tidak ada lagi istilah budak dalam pengertian seperti di dalam perjanjian lama yang sering berkonotasi negatif. Dalam konteks perjanjian baru, maka seorang budak itu adalah seorang saudara yang bekerja dan mengabdi untuk kita. Mereka itulah para bawahan, staf kita di kantor, atau para anak buah kita di perusahaan yang membantu kita di tempat kita bekerja, ataupun mereka yang membantu kita di rumah. Nah, maka kita tidak boleh memandang rendah kepada mereka. Kita harus memandang mereka sebagai saudara kita yang sedang membantu kita, yang sederajat dengan kita sebagai sesama manusia. Nah, sama seperti Kristus memperlakukan murid-muridnya dan termasuk kita yang bekerja bagi Dia sebagai sahabat dan saudara Yesus, maka demikian juga
kita harus memperlakukan budak sebagai sahabat dan saudara kita sendiri. Karena itu mari kita memandang yang disebut dalam Perjanjian Lama sebagai budak itu adalah sebagai saudara kita yang sedang bekerja dan mengabdi bagi kita. Itulah sikap kita sebagai orang Kristen yang pertama terhadap budak ataupun perbudakan. Sekarang mari kita lihat sikap orang Kristen yang kedua terhadap budak ataupun perbudakan. Masih terdapat di dalam ayat yang ke-12 pada kalimat yang terakhir yang berkata, tetapi pada tahun yang ke-7 engkau harus melepaskan dia sebagai orang merdeka. Perhatikan kalimat harus melepaskan dia sebagai orang merdeka. Nah, dari kalimat ini kita belajar sikap kita yang kedua terhadap budak ataupun perbudakan adalah bahwa kita harus memperlakukan seorang budak sebagai orang merdeka. Nah, ini sikap yang sangat penting sekali bahwa kita harus memperlakukan setiap orang termasuk budak, yaitu mereka yang bekerja bagi kita sebagai orang merdeka. Mereka harus merdeka untuk memutuskan bagi diri mereka sendiri apa yang mereka mau lakukan, termasuk kalau mereka mau berhenti bekerja untuk kita setelah mereka menunaikan tugas dan tanggung jawab mereka yang dalam konteks bangsa Israel, yaitu setelah bekerja 6 tahun lamanya. Nah, ada sebagian orang yang ingin agar budaknya, yaitu para orang yang bekerja bagi mereka itu, dipaksa untuk tetap bekerja seumur hidup mereka. Ini tidak boleh karena ini melanggar sikap yang benar dari seorang Kristen terhadap budak ataupun perbudakan. Kita tidak boleh menahan mereka untuk tetap bekerja bagi kita, tapi kita harus memberi kemerdekaan untuk mereka untuk berhenti bekerja dari kita untuk masa depan mereka yang lebih baik. Nah, karena itu marilah kita memandang para budak, yaitu mereka-mereka yang bekerja bagi kita, sebagai orang-orang yang merdeka. Sekarang mari kita lihat sikap orang Kristen yang ketiga terhadap budak ataupun perbudakan yang terdapat di dalam ayat yang ke-13 sampai 15. Demikian firman Tuhan. Dan apabila engkau melepaskan dia sebagai orang merdeka, maka janganlah engkau melepaskan dia dengan tangan hampa. Engkau harus dengan limpahnya memberi berkat kepadanya dari kambing dombamu, dari tempat pengirikanmu, dan dari tempat pemerasanmu, sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Haruslah kau berikan kepadanya. Haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir, dan engkau ditebus Tuhan Allahmu. Itulah sebabnya aku memberi perintah itu kepadamu pada hari ini. Nah, kalau kita perhatikan ayat-ayat tadi, kita lihat di dalam ayat yang ke-13 yang mengatakan, maka janganlah engkau melepaskan dia dengan tangan hampa. Lalu ayat yang ke-14 yang mengatakan, engkau harus dengan limpahnya memberi bekal kepadanya. Nah, dari kalimat-kalimat itu kita bisa mengerti sikap orang Kristen yang ketiga terhadap budak dan perbudakan adalah bahwa kita harus menghargai budak yang telah selesai bekerja dengan pemberian pesangon. Nah, istilah pesangon tidak asing dalam dunia pekerjaan. Orang-orang yang sudah selesai bekerja sekian lama di sebuah perusahaan, ketika mereka berhenti atau pensiun, pemerintah mewajibkan perusahaan tersebut untuk memberikan semacam pesangon kepada mereka sebagai tanda jasa atau tanda terima kasih. Nah, pemberian pesangon di perusahaan-perusahaan tersebut adalah
prinsip yang diajarkan oleh Alkitab seperti yang tadi kita baca dalam ayat-ayat tadi. Nah, demikian juga kita ketika mereka sudah bekerja sekian lama bagi kita dan mereka memutuskan untuk berhenti, maka sebagai tanda terima kasih kita kepada mereka yang telah menjadi berkat bagi kita, maka kita harus memberikan pesangon dari berkat-berkat yang kita terima dari Tuhan. Nah, seperti diingatkan oleh Tuhan dalam ayat yang ke-15 tadi, ketika bangsa Israel keluar dari Mesir dalam suka duka, mereka di tengah-tengah pengembaraan ada berbagai berkat dan pesangon dari Tuhan yang menyertai bangsa Israel dalam perjalanan mereka. Karena itu kita harus ingat pengalaman masa lalu kita di mana Tuhan memberikan kita berkat dan pesangonnya agar kita bisa tetap berjalan hidup. Maka kita pun bersyukur dan memuji Tuhan. Mari kita memperlakukan orang-orang yang telah bekerja bagi kita dengan kasih, dengan berbagi berkat kepada mereka berupa pesangon yang kita ambil dari berkat yang Tuhan berikan dalam hidup kita selama mereka ini bekerja untuk kita. Puji Tuhan. Nah, sekarang mari kita lihat sikap orang Kristen yang keempat terhadap budak ataupun perbudakan yang terdapat di dalam ayatnya yang ke-16 sampai 18. Demikian firman Tuhan. Tetapi apabila dia berkata kepadamu, aku tidak mau keluar meninggalkan engkau, karena ia mengasihi engkau dan keluargamu, sebab baik keadaannya padamu, maka engkau harus mengambil sebuah penusuk dan menindik telinganya pada pintu, sehingga ia menjadi budakmu untuk selama-lamanya. Demikian juga kau perbuat kepada budakmu perempuan. Janganlah merasa susah apabila engkau melepaskan dia sebagai orang merdeka, sebab 6 tahun lamanya ia telah bekerja padamu dengan jasa 2 kali upah seorang pekerja harian. Maka Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala sesuatu yang kau kerjakan. Nah, kalau kita perhatikan ayat-ayat yang baru kita baca tadi, maka dari situ kita bisa menyimpulkan sikap orang Kristen yang keempat terhadap budak dan perbudakan adalah bahwa kita harus tetap menjadi berkat bagi budak yang ingin tetap bekerja dan hidup bersama dengan kita. Nah, dalam situasi tertentu di mana seorang budak, yaitu mereka yang bekerja bagi kita, tidak punya tempat tinggal yang lain untuk hidup, lalu juga tidak punya keluarga untuk tinggal bersama, maka dalam kondisi seperti itu kita harus tetap menjadi berkat bagi mereka dengan menerima dan memelihara mereka yang telah mengabdi untuk kita. Nah, kita melakukan itu di dalam anugerah Tuhan. Dan kalau kita melakukan itu, yaitu menjadi berkat dan memelihara mereka-mereka yang telah bekerja bagi kita sesuai dengan janji Tuhan di ayat yang ke-18 tadi, Tuhan akan memberkati kita dalam segala sesuatu yang kita kerjakan. Puji Tuhan. Ini adalah gambaran dari kasih setia Tuhan untuk kita yang mau hidup setia bagi Tuhan Yesus dan setia melayani Tuhan seumur hidup kita. Seperti kata firman Tuhan dalam Ibrani 13 ayat 5b yang mengatakan, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Terpujilah nama Tuhan yang tetap memelihara dan mendampingi hidup kita. Demikian jugalah kita kerjakan bagi para budak, yaitu mereka-mereka yang telah mengabdi bagi kita tetapi tidak punya tempat yang lain untuk hidup. Puji nama Tuhan. Nah, kita sudah mempelajari 4 sikap orang Kristen terhadap budak dan perbudakan. Bagaimana bangsa Israel harus memperlakukan budak yang mereka miliki seperti yang diajarkan Musa dalam perikop khotbah kita hari ini. Namun ada pesan yang lebih penting dari situ, yaitu bahwa Yesus telah memerdekakan kita dari perbudakan
perbudakan dosa dengan memaku dan mengampuni dosa-dosa kita di atas kayu salib, sehingga kita sepenuhnya menjadi orang yang merdeka dari dosa. Seperti kata Roma 6 ayat 18, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Dan kita hanya bisa menerima kemerdekaan dari dosa itu kalau kita percaya dan menerima Yesus dalam hidup kita, sehingga kita tidak akan lagi mengalami upah dosa, yaitu maut, yaitu neraka. Namun kita menerima kemerdekaan sejati, yaitu hidup yang kekal nanti bersama dengan Yesus di surga. Karena itu, ketika kita sudah merdeka, maka jangan lupa pesan Paulus dalam Galatia 5 ayat 13 ini. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Nah, kalau kita sudah merdeka dari dosa, maka kita tidak boleh lagi hidup di dalam dosa. Dan untuk itu, kita harus bekerja melayani Tuhan seperti yang dilakukan oleh seorang budak yang setia melayani tuannya, seperti yang kita baca di dalam ayat-ayat khotbah kita hari ini. Dan itulah arti merdeka dari perbudakan dosa. Puji Tuhan, kita sudah dimerdekakan dari dosa. Mari kita hidup dalam kemerdekaan dengan melayani Tuhan sepenuh hati, seperti hamba melayani tuannya. Biarlah firman Tuhan ini memberkati kita di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.